Maka saya sarankan kepada seluruh takmir masjid di seluruh Indonesia agar mulai membuat seleksi muadzin, sertifikasi muadzin masjid. Suara jelek tidak akan disertifikasi. Sound system ini penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dengan suara jelek itu bid'ah. Yang perlu diperhatikan sekarang apa? Suaranya muadzin. Maka saya sarankan kepada seluruh takmir masjid di seluruh Indonesia agar mulai membuat seleksi muadzin, sertifikasi muadzin masjid. Suara jelek tidak akan disertifikasi. Sound system ini penting ini. Sound system. Saya nanti kalau ditanya usulnya Habib untuk sound system bagaimana, nomor satu saya nggak ngurus sound systemnya dulu. Nomor satu saya ngurus yang megang mic dulu. Nah, ini nanti ya. Ini beliau ini kan suaranya merdu, enak. Afwan, antum di bawah enggak apa ya? Ini suaranya enak. Nah, tuh, masuk YouTube. Ya. Allah. Ini suaranya enak beliau. Nanti kalau saya di satu perusahaan, saya punya 10 musola di perusahaan tadi. Berarti kan gede banget ya. Maka saya nggak akan ngurusi sound systemnya dulu. Saya ngurusi muadzinnya. Yang suaranya tidak enak, nekat azan, saya pecat. Saya punya perusahaan kok ya. Perusahaan saya kok. Nah, kan, udah tahu tuh, nih suaranya enak. Saya lagi, nanti saya kalah saing. Yang saya urus nomor satu, yang megang mic, yang mau bersuara, suaranya enak tidak? Karena Nabi Muhammad SAW di masanya Rasul belum ada mic, belum ada speaker. Yang dipilih manusianya dulu. Manusianya harus suaranya enak. Makanya muazzinnya namanya Bilal, berkulit hitam. Kenapa? Dari sekian sahabat, itu yang suaranya paling merdu di antaranya Sayyidina Bilal. Enak suaranya. Maka Bilal suruh azan. Suaranya enak. Yang kedua, baru sound system. Sound system elek tak buang dari musola saya. Kenapa? Suara bagus bisa jadi jelek gara-gara sound system yang jelek. Betul ya? Suara jelek bisa ketutup kalau sound systemnya bagus. Bayangkan udah suaranya bagus, soundnya bagus. Kira-kira seperti apa? Nah, coba contoh. Ini azan tapi cuma titik baik, belum waktunya kok ya. Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Yang takbirnya aja. Oke. Nih. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Najib. Nah, insya Allah kalau yang azan model begini, kamu sound systemnya kedengaran satu negara, semua akan keluar mengatakan Masya Allah, indah, betul ya? Tapi kalau sound systemnya jelek, terus suaranya keras, wes soundnya welek, banter, sing azan suaranya rapena. Saya nggak bisa mencontohkan yang nggak enak, suara saya enak. Jangan azan deh, orang nyanyi ya, orang nyanyi. Kamu tahu di kampung itu kan suka ada acara hajatan kampung ya. Soundnya besar atau kecil? Besar. Kalau disetelkan musik yang enak kan nggak terganggu, seneng-seneng saja toh. Wah enak. Tapi kalau musiknya begini nih di kampung ya, ada hajatan musik ini. Digeruduk sak kampung lalu. Diparani sak kampung digeruduk. Kenapa begitu? Karena suarane orang cetok. Paham? Itu pernah
Jadi saya nggak pernah mempermasalahkan urusan peralatan. Saya akan ngurusi dulu manusianya. Maka saya sarankan kepada seluruh takmir masjid di seluruh Indonesia. Sarankan boleh ya. Itu namanya amar ma'ruf. Tuh bahasa Indonesianya saran. Agar mulai membuat seleksi muadzin dan membuat itu apa tuh? Ada Indonesian Idol apa begitu? Oh ya. Audisi untuk itu gitu ya. Nanti buat audisi azan nasional. Nanti sampai saya kalau nanti tahun 5000 Masehi ya, saya akan sarankan tambahan lagi. Kenapa 5000 Masehi? Maksudnya pelan-pelan, ojo kesusu. Semua itu ada tahapannya ya. Sertifikasi muadzin masjid. Suara jelek tidak akan disertifikasi. Suaranya harus bagus. Karena dalam kamusnya Habib Novel, bukan yang lain ya, Habib Novel, azan dengan suara jelek itu bid'ah. Tanya sama Bansur kalau nggak percaya. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW, betul ya? Terus kita membuat yang tidak dilakukan Nabi namanya bid'ah. Nah bid'ah itu bisa hasanah, bisa dolalah. Lah kira-kira kalau azan itu kan ya sunnah azan ketika waktu sholat, mau sholat sudah masuk waktunya sunnah azan. Setiap kali mau sholat kita disunahkan azan. Tapi azannya disunahkan dengan suara yang bagus. Setiap orang sebetulnya dikarunia suara yang bagus asal lagunya pas. Contoh suara saya itu biasa-biasa saja. Kalau lagunya pas jadinya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan ya? Tapi kalau lagunya pas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus atau suaranya? Jadinya kan beda dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba teman-teman, Allahu Akbar, Allahu nggak pas. Kalau suaranya jelek bisa jadi bid'ah. Karena Rasul milih muadzin itu Rasul yang menjalankan salat. Bukan sembarangan orang boleh azan. Yang boleh azan Bilal dan sahabat yang lain yang dipilih Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak boleh azan. Nah mirisnya kita ini kadang-kadang anak kecil disuruh azan, udah suaranya nggak jelas, nggak tahu bagaimana adabnya azan, nggak tahu kapan waktunya azan. Masya Allah. Baik, saya mau melatih anak kecil azan, buatkan audisi pelatihan azan, kumpul di masjid, bagus. Nanti terpilih yang suaranya bagus. Begitu ada anak kecil suaranya bagus, kemudian kamu ajari adabnya azan. Kemudian kamu ajari tentang sholat, waktu sholat. Setelah itu suruh azan di dalam pengawasanmu. Indahnya luar biasa. Jelas. Jadi yang paling penting sekarang ngurusin apa? Saya nggak mau ikut ribut-ribut sama yang ribut. Tapi saya mau ngurusi yang nggak diributkan. Padahal itu yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan sekarang apa? Suaranya muadzin. Kenapa? Saya pernah dapat teguran dari seseorang yang melatih suara. Teman saya dapat teguran dari seorang pelatih suara di suatu tempat ibadah. Ya, pelatih suara di suatu tempat ibadah. Nggak usah saya sebutkan tempat ibadah apa gitu. Pokoknya dulu ya. Seorang pelatih suara di suatu tempat ibadah, kebetulan tetangga masjid. Nah, muadzin masjid ini suaranya nggak jelas. Apa yang disampaikan sama pelatih azan tadi kepada teman saya? Oh, teman kan, tonggo akrab biasa saja. Ini soundnya bagus. Cuman saya suaranya dilatih. Kalau boleh saya mau melatih dia. Biar ada cocok sama suaranya, sehingga azannya itu jadi bagus ya, didengar jadi
enak oleh siapapun. Nah inilah menjelang Ramadan, alangkah indahnya nanti kalau masjid-masjid di negara yang kita cinta ini muncul suara-suara berkualitas. Lihat nanti akan banyak orang yang tobat gara-gara dengar suara azan yang merdu, dengar suara azan yang indah. Karena azan ini adalah panggilan sholat. Jelas semuanya? Apa? Setuju tidak kira-kira kalau muadzinnya suaranya seperti beliau tadi? Setuju tidak? Nah, kalau udah punya suara seperti itu, tolong sound systemnya yang bagus. Jangan, ini bagus soundnya. Jangan nanti masjid sound systemnya, saya sering ceramah, suara saya sendiri saya nggak paham. Muter dalam satu masjid. Masjid yang sound systemnya bagus yang saya beberapa kali ceramah diantaranya Masjid Raya Bintaro Jaya di Bintaro sana, Tangerang Selatan. Itu sound systemnya cakepnya luar biasa, masya Allah. Jadi kalau saya ceramah itu nggak pengen mandek. Kenapa? Aku seneng dengar suaraku sendiri. Saking enaknya itu soundnya itu. Ya Allah. Lah anehnya untuk masjid kita nggak beli Harman Kardon, untuk masjid nggak beli JBL, untuk masjid ya saya nggak ngomong sih, nggak enak. Mereka kui. Paham? Jadi kalau saya nanti saya ganti JBL gitu loh. Harman Kardon kan cakep. Larang beb, masjid kok larang. Masjid ini kamu home theater di rumahmu Harman Kardon beb, JBL beb, omahmu sakot tak bokai puluhan juta masjidmu gitu. Betul Habib, betul Habib, betul. Kalau nggak betul ya nggak diomongkan, kalau betul nggak boleh diomongkan. Ini saran loh ya, cuman saran. Ini kok lihat saya nggak enak semua, kenapa ya? Saya nggak ngurusin yang terjadi saya nggak suka ngurusi yang ada di masyarakat, tapi saya suka yang kurang diperhatikan. Dari zaman dahulu kala ceramah saya ini urusan azan, tanya tuh. Sampai saya pengen buat itu tadi audisi nasional muadzin, indah loh, keren tuh ya. Mulai menjelang Ramadan dibuat audisi nasional, nanti yang juara azan, masya Allah, juara azan dari Jawa Tengah ini, juara azan dari Jawa Timur ini, ya, juara azan dari Jawa Barat ini, juara azan dari DKI Jakarta ini, juara azan dari Kalimantan Selatan ini. Jadi setiap provinsi banyak nanti juaranya ya. Nah, terus yang juara tadi akan saya danai untuk membuat pelatihan azan seluruh Jawa Tengah, yang Jawa Tengah. Masya Allah. Jadi nanti dia akan menjadi muadzin Jawa Tengah, ngajarin azan tuh begini, ya, sehingga indahnya luar biasa. Karena azan ini, masya Allah, sesuatu yang ya susah. Ada orang tuh masuk Islam gara-gara dengar suara azan. Dan yang jelas Ramadannya cuma tinggal berapa hari. Sebagai penutup, ibu-ibu tolong ya, Surabaya azan beb tak pause dulu ya, cocok. Ini karena dengar azan, YouTube-nya di pause dulu karena bisa dilanjutkan nanti. Bu, pesan saya pada ibu-ibu, Bu, utangnya dibayar. Ngomongnya agak keras saya, nagih utang kok. Utangnya sama Allah dibayar, Bu. Puasanya, Bu. Ibu, kurang berapa hari? 5 hari. Segera puasa. Gak ada jawaban. Di YouTube juga sepi tanggapan. Urusan ditagih utang semua langsung diam. Kalau urusannya ditagih utang semua langsung diam. Bahkan hutang poso ditagih langsung mingkem. Utang puasa, apalagi utang duit. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ya, jadi nggak usah masuk dalam polemik yang ada, nggak manfaat nanti kalau kita berpolemik. Tapi carikan solusi. Solusinya apa? Yuk muadzin setiap masjid diperbaiki. Kita nggak usah lihat orang lain. Masjid kita harus kita perbaiki. Di musola saya itu kalau sampai yang azan selain yang saya suruh, saya marah. Itu
lagi tidur, bangun kamu. Kowe ora patut azan, sing patut azan sapa? Suaramu nggak layak buat azan, suaramu itu buat jaga di pos satpam. Nah, cocok. Cari siapa mas? Nah, cocok. Satpam mau halus. Cari siapa mas? Ya. Kurang patut, tegas itu. Satpam. Santun tapi harus tegas. Cocok kamu. Kalau customer service tidak boleh kamu. Kamu tidak boleh di CS. Kenapa? Orang lihat kamu takut. Lu wajah terus dipilih. Nggak ada CS suatu tempat gitu ya, customer service wajahnya serem, nggak mungkin diterima. Cari kamu pramugari wajahnya nggak cantik, nggak ketemu. Ya, yang pramugara juga begitu, wajahnya nggak ganteng, ya nggak diterima. Ganteng standar, cantik standar gitu maksudnya, paham ya? Wajahnya keren, jadi CS dipecat karena customer service itu harus santun. Nah, apa yang bisa saya bantu? Coba kalau ngomong gini, apa yang bisa saya bantu? Langsung keluhan, ada apa? Tolong segera mengundurkan diri karena pelayanmu tidak menyenangkan. Nah ini masjid ini itu ngiklan loh, manggil orang ayo sholat. Ini bayangkan jadi sales akhirat. Hayya 'alas sholat. Ini kan manggil satu orang datang sholat, pahalanya luar biasa. Maka kasih sound systemnya yang bagus, suaranya yang merdu. Apalagi ketika sholat sujud 5 jam setiap hari, keningnya tidak gosok. Kenapa? Karpetnya bagus. Ya kalau karpetnya bagus, kulit tidak sensitif kan aman-aman saja. Makanya Nabi Muhammad SAW keningnya nggak hitam. Rasulullah keningnya nggak hitam. Karena tanda sujud itu bukan hitam di kening, tapi wajahnya kalau dilihat kan tanda sujud tampak di wajah, bukan tampak di kening toh ayatnya. Tanda sujud tampak di mana? Di wajah, bukan di kening. Makanya orang yang sujud beneran wajahnya itu kalau dilihat teduh, adem. Itu namanya min atharis sujud. Ada bekas sujud di wajahnya, bukan hitam. Nabi SAW nggak ada tanda hitam di kening beliau. Kenapa? Kulitnya sempurna, tempat sujudnya juga dari pasir yang empuk. Jadi kalau sujud itu yang magnes enak. Nah sekarang kita keramik atos, betul ya? Kita kan keramik tegel atos, betul kan ya? Setelah itu karpet cari yang murah, dikarpeti tapi murah. Giliran untuk kamarnya yang tebel toh. Jangannya 14 mili, yang kira-kira 20 mili, 2 cm, 2 cm setengah magnes, itu kan enaknya luar biasa. Larang bid, semeternya bisa 4 juta juga apa-apa. Ya, rumahnya Allah kok, bayar, suki kok. Ya, kita suki, takmir masjid manapun itu suki. Karena bukan duitnya, semua duitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau dibahas lagi panjang lebar, udah cukup 1 jam 31 menit 59 detik. Ini suatu pelanggaran yang terjadi saudara-saudara, karena saya ini tadinya mau ceramah hanya 30 menit kok jadi 1 jam setengah. Saya tidak tahu ini tehnya tadi dikasih apa itu. Ya, tehnya dikasih apa, sementara di sebelah kiri kita udah ganti posisi berapa kali ya, di depan saya udah begini duduknya tak macamnya. Ya ibu-ibu juga udah mikir, Beb, waktu makan siang saya belum masak ya Bu ya. Nah mudah-mudahan barokah manfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya cuma mau mengkasih penutup kesimpulan ya. Jadi solusi itu datang dari Allah dan gratis. Caranya cukup bertakwa, laksanakan perintah, jauhilah larangan. Di antara perintah itu bukti sama orang tua, mengabdi pada suami, menghormati istri, menyayangi anak, ya kemudian juga baik pada sesama. Dan mendekat Ramadan ini, ibu-ibu yang masih punya hutang puasa dan bapak-bapak yang punya hutang puasa segera lunasi hutang puasanya. Kemudian yang terakhir terkait nanti Ramadan ini kan banyak orang ke masjid untuk sholat, maka yuk kita sebagai pengurus masjid memperbaiki kualitas muadzin, pilihlah muadzin yang suaranya
merdu ya. Kemudian hukum syariatnya azan, jangan sampai nggak tahu syariatnya azan. Karena saya pernah dengar jam 11 siang azan zuhur ya, sampai hayya 'alal falah baru berhenti. Karena didatangi sama tetangga-tetangga masjid, rupanya muadzinnya ketiduran ya, bangun jam 11 dikira jam 12 ya. Muadzinnya nggak salah, cuman kurang hati. Bayangkan kalau waktu itu ada orang mau keluar kota nunggu suara azan zuhur, begitu dengar dia nggak lihat jam, langsung sholat, dan dia kemudian meyakini sudah waktu zuhur. Masya Allah, tanggung jawabnya muadzinnya tadi ya, tanggung jawabnya muadzinnya. Paham semuanya? Dan paling akhir, kenapa tadi saya bilang pilih muadzinnya? Karena saya sering kali kalau azan maghrib dan azan subuh Ramadan itu banyak yang azannya nggak pas ya. Kenapa? Berpedoman pada jam masjid, sementara jamnya belum diganti baterainya, sehingga jalannya begini ya. Ada yang terlambat, ada yang kecepatan. Maka harus betul-betul orang yang amanat, waktunya betul enggak ini, sudah waktunya betul enggak ini, harusnya betul-betul ngecek, bukan cuma oh ketoknya pas, bukan seperti itu. Ini penting, muadzinnya perhatikan. Kalau udah muadzinnya diperhatikan, tingkatkan kualitas sound system. Masih banyak merek yang bagus, kok yang dipilih cuma yang itu saja. Ada JBL, ada apa lagi? Harman kah? Cardon, apa lagi? Sony, ya, apa lagi itu? Speaker-speaker yang bagus tuh ya. Ya. Jangan speaker-speaker yang kurang bagus. Butuh suara keras, ya keras yang keras, tapi yang bagus. Yang bagus didengar jadinya enak. Amplinya yang bagus, jangan ampli yang asal-asalan. Karena ini untuk menyuarakan panggilan sholat, sehingga didengar siapapun jadinya enak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya